syukur lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas sedekah waktu dan kesempatan untuk kita melakukan silaturahmi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Dan kita berdoa mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya dapat dari teman-teman di Darul Islam. Saya janji pengen sedikit mengulas, walaupun sebenarnya ini sudah dibahas sama Ustaz Syarif Ahmad tempoh hari ya, mengenai masalah tulisan insya Allah. Sebenarnya ini sudah lama masalah ini ya. Beberapa bulan yang lalu juga sudah muncul dan sebagian kalangan juga sudah memberikan pandangannya gitu ya. Cuman yang jadi persoalan adalah ada sebuah sikap bahwa cara kita menulis insya Allah pakai SY, in-nya digabung dengan Allah-nya dipisah, itu dikatakan salah. Sementara yang benar insya Allah. Jadi SY-nya diganti dengan SH, kemudian in-nya dipisah gitu ya. Bagi saya dua-duanya benar, tidak ada yang salah, karena ini bukan masalah fikih, apalagi masalah tauhid. Ini adalah masalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa non-Arab. Jadi bagaimana melatinkan huruf Arab ke dalam bahasa non-Arab. Jadi nggak ada urusannya dengan urusan fikih, apalagi jauh-jauh sampai urusan tauhid. Jauh. Nah, sekarang saya ulas dulu bagaimana huruf shin dituliskan dalam berbagai macam huruf Latin dalam bahasa non-Arab. Sejak dahulu bahasa Melayu sudah lama menuliskan bahwa shin pakai titik 3 atau shin besar itu diwakili dengan huruf SY. Sejak dahulu kala, waktu belum ada bahasa Indonesia, di bahasa Melayu pun begitu. Ketika bahasa Indonesia ada, kemudian diadopsi dan sampai sekarang pun berlangsung. Bahasa Inggris itu menuliskan shin itu pakai SH, bukan SY. Bahasa Prancis menulis shin itu CH, bukan SH, bukan SY. Jadi itu adalah teritorial masing-masing bahasa, bagaimana mereka menerjemahkan huruf Arab menjadi huruf Latin di bahasa mereka. Sama di kita kalau menuliskan Muhammad, M-U-H, M-nya kadang-kadang satu kan, Muhammad gitu aja kan. Tapi di Arab tulisannya Muhammad pakai O, itunya pakai E, Muhammad. Bahasa Turki Muhammad pakai T, nggak ada masalah. Contohnya di Mesir, kita tahunya presiden pertama dulu siapa? Sebelum Anwar Sadat. Orang bilangnya Gamal. Padahal tulisan dalam bahasa Arabnya Jamal. Kenapa kemudian pakai G? Karena orang Mesir nggak bisa mengucapkan jim. Orang Mesir itu nggak bisa mengucapkan jim. Selalu pakai rin, pakai G.
Jadi ketika orang Mesir menerjemahkan Jamal Abdul Nasir ke dalam bahasa Latin, dia mengikuti lahjah dia, akhirnya pakai G, kemudian dikenal di sini menjadi Gamal. Akhirnya orang-orang Indonesia yang bisa mengucapkan Jamal ikut-ikutan dialek Mesir menjadi Gamal. Nah, begitu. Ini nggak ada urusan sebenarnya. Ya. Gibraltar pakai G, padahal itu pakai J Jabal, tapi G kan Jabaltar. Jadi sekali lagi ini adalah masalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin non Arab, macam-macam. Kalau kita lihat di bahasa Prancis Aisyah ditulisnya Aicha, CH. Nah, jadi itu teritorial mereka. Kita kan suka ada orang Indonesia menulis Muhammad pakai Muhammad kan? Suka ada moh gitu ya. Ejaan tahun 60-an orang nulis Muhammad itu Muhammad. CH Muhammad kan. Kebetulan salah seorang diplomat yang saya kenal itu namanya Muhammad pakai CH. Ketika beliau bertugas di Maroko, karena dalam paspor tidak ada tulisan Arabnya, akhirnya tulisan Muhammad itu dituliskan ke dalam bahasa Arabnya menjadi Muhammad. Karena yang namanya CH di Prancis itu ketika diarabkan itu harus Shin. Kemudian dia protes, Pak, nama saya bukan Muhammad tapi Muhammad loh, tapi Anda menulisnya CH. Karena Anda menulisnya CH, peraturan bahasa Arab di sini kalau CH itu harus Shin. Ya sudah, selama 5 tahun bertugas di sana, KTP-nya tulisannya Muhammad dalam bahasa Arabnya bukan Muhammad. Jadi sekali lagi ini masalah tradisi bagaimana gitu. Kalau di Somalia H itu menjadi X, jadi Muksama. Nah, beda lagi. Jadi itu teritorial masing-masing negara. Nah, kemudian apakah in? Memang in itu satu huruf, sya'a satu huruf. Itu mau digabungkan, mau dipisahkan, gak ada urusan. Mau dipisahkan juga nggak apa-apa, mau digabungkan juga nggak apa-apa. Kalau orang yang menganjurkan in itu harus dipisah, dia harus konsisten. Sekarang saya bertanya, bagaimana Anda menuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam huruf Latin? Kan disambungkan terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyambung kan? Harusnya masing-masing huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau konsisten setiap huruf Arab dipisahkan ketika dilatinkan, ya semuanya harus dipisahkan. Bi ismi lahi ar-Rahman. Kalau mau konsisten ya pisahkan terus. Jangan sampai urusan insya Allah ketika digabungkan diprokes harus dipisahkan, tapi ketika nulis bismillah digabungkan. Ya. Jadi intinya adalah mau pakai innya itu digabungkan, mau dipisahkan nggak urusan. Mau pakai shin, mau pakai h nggak urusan. Cuman yang jadi persoalan, saya tanya balik ke orang itu, ketika Anda menulis musola di dalam bahasa Indonesia pakai apa? Kalau dia menulis musolanya pakai sh juga, dia nggak konsisten dong. Huruf shin Anda pakai sh, insha, tapi musola juga pakai sh. Nah, sementara yang namanya shod di Inggris bukan sh tapi s saja. Tapi Inggrisnya Inggris British ya. Jadi yang namanya shin kemudian di sh kan itu hanya English British, bukan English Amerika atau English Australia. Nah, jadi kebetulan beliau yang menganjurkan itu dia menginduk kepada transliterasi bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris British, tapi hanya insya Allahnya saja, sementara musolanya enggak. Ya, musolanya kalau mau dia ikut Inggris juga, nggak usah pakai h. Short ketika di Inggris kan sama dengan sin, s aja simple. Ya, sholat. Nah, kalau dia mau menginggriskan seperti British, ketika menulis sholat pun nggak usah pakai sh. Ya, jadi kepada beliau yang menganjurkan itu tanya, Anda menuliskan sholat pakai h atau tidak? Ketika menuliskan musola pakai h atau tidak? Kalau dia masih pakai h juga, lah berarti Anda nggak konsisten, cuma bikin huru hara doang.
cuma bikin keributan, bikin chaos. Ini udah saya luruskan dalam berbagai pengajian. Jadi kedua-duanya benar. Yang salah itu adalah ketika dia menyalahkan, kemudian dia mengatakan bahwa oh insya Allah ketika digabungkan itu artinya adalah menciptakan Allah. Beda lagi urusannya. Kita lihat dulu harokat di belakangnya. Yang namanya menciptakan Allah itu insya'ullahi, bukan insya'a. Kalaupun toh insya'a itu harus ada huruf di depannya. Misalnya inna insya'allahi, nah itu baru sesungguhnya menciptakan Allah, itu baru seperti itu. Tapi kalau insya Allah ketika dilatinkan nggak ada urusan. Jadi persoalannya adalah ini gimana niat. Masa iya sih kita mau menuliskan insya Allah. Yang penting adalah bagaimana mengucapkannya. Kan begitu, itu kan hanya dilatinkan. Jadi ini sama sekali nggak ada urusannya dengan urusan fikih, apalagi urusan tauhid. Kalau salah menuliskan, kalau menuliskannya adalah insya Allah, itu sama dengan menciptakan Allah, itu sudah syirik bla 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 bla. Wah, lebay. Udah lebay. Nggak usah diopainin yang begituan. Ya, walaupun mohon maaf saya tidak merendahkan orang atau apa. Nggak usah bawa titel dokter lah untuk ngurusin masalah huruf seperti itu. Itu ini urusannya urusan ahli bahasa Pak, bukan urusan fikih. Ini bukan urusan fikih ini urusan bahasa. Ya. Clear ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas tentang bab ubudiyah. Ubudiyah itu adalah esensi daripada ibadah. Ibadah itu diambil dari kalimat abida ya'budu. Abida ya'budu itu artinya adalah menyembah. Dalam pengertian spiritual artinya menyembah. Tapi dalam pengertian hubungan antar manusia itu artinya adalah menghamba atau menjadi budak. Yang namanya abdun itu memiliki dua arti. Abdun itu adalah hamba Allah, tapi abdun juga artinya adalah hamba saya. Itu dua-duanya memiliki makna yang sama. Jadi arti daripada ibadah itu artinya adalah menghamba kepada Allah. Menghamba itu sama dengan mengembalikan posisi kita kepada nilai kemanusiaan yang sebenarnya nol, nggak ada apa-apanya. Jadi yang namanya ibadah itu sebenarnya adalah mengkalibrasi posisi kita sebagai manusia itu adalah sebagai hamba Allah, sebagai budak sahayanya Allah yang nggak memiliki apa-apa sama dengan budak atau sahayanya orang terhadap manusia. Bapak kalau melihat konsep perbudakan pada zaman dulu dan sampai sekarang pun ada, ternyata di Yaman itu ada perbudakan. Yang namanya budak dengan harta yang dimilikinya itu adalah milik tuannya. Seorang budak itu tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki dirinya sendiri pun. Kemarin ada sebuah, saya melihat di TV, ada sebuah investigasi dilakukan oleh wartawan Al Jazeera tentang perbudakan di zaman modern di Yaman. Itu ternyata masih ada. Dan ternyata itu ratusan ribu pekerja Yaman yang bekerja di Saudi Arabia itu sebenarnya mereka adalah sebagai budak yang mengirimkan uangnya ke Yaman kepada tuan yang memilikinya. Jadi ternyata ketika diselidiki para budak itu, dia mengatakan bahwa saya sudah turun-temurun sebagai budak dan saya tidak boleh kawin dengan orang merdeka. Saya hanya boleh kawin dengan budak dan akan melahirkan seorang budak, dan setiap budak tidak memiliki kemerdekaan. Harta yang dimilikannya pun itu milik tuannya. Makanya pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman jahiliyah, seorang budak ketika ingin memerdekakan dirinya sendiri itu harus menebus kepada tuannya dengan uang senilai 500 onta. Mahal sekali sebuah kemerdekaan.
Nah, artinya adalah kita bisa melihat bagaimana kehambaan kita di depan Allah, sama dengan konsep perbudakan antar manusia pada zaman dulu, di mana kita ini tidak memiliki pilihan. Jadi kita di mata Allah itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi konsep daripada ibadah itu sebenarnya mengkalibrasi posisi kita sebagai manusia, bahwa kita sebenarnya di depan Allah itu nol. Itulah yang namanya ubudiyah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah itu artinya adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang benar. Itulah yang namanya ibadah. Sifatnya zahir, kelihatan, itu ibadah. Ada derajat pahalanya, ada hitung-hitungan pahalanya yang namanya ibadah. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-ibadatu lil awam. Jadi yang namanya ibadah itu untuk level awam. Jadi kalau kita melihat ibadah, kita melihat hanya sekedar sampai tingkatan ibadah, berarti dalam keislaman dan keimanan kita tuh masih level awam. Kita ini masih level awam, Pak. Kita hanya melaksanakan perintah Allah tuh hanya secara fisiknya saja. Belum tentu hati kita itu benar-benar menangkap esensi daripada ibadah. Karena esensi daripada ibadah itu apa? Ubudiyah, penghambaan. Seorang hamba itu tidak punya apa-apa, memiliki dirinya sendiri pun tidak. Maka kalau kita menganggap kita punya harta, kemudian Allah ambil dengan caranya Allah, kemudian kita nggak ikhlas, berarti selama ini kita hanya melakukan sebatas level ibadah. Ya, kita dengan diri kita, dengan nyawa kita, dengan harta kita, dengan anak cucu kita itu milik Allah. Ketika Allah ambil karena memang itu bukan milik kita dengan caranya Allah, disinilah ujian kehambaan kita. Maka seorang hamba yang benar, seorang hamba yang sejati, ketika Allah ambil hartanya, dia akan mengikhlaskan karena memang dia tidak punya apa-apa, itu milik Allah. Sama dengan konsep hamba sahayanya antara manusia dengan manusia yang lain. Seorang hamba sahaya tidak punya apa-apa. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika seorang budak itu menjadi seorang tenaga kerja imigran di Saudi Arabia, itu gesturnya, uang itu dikirimkan seluruhnya kepada tuannya di Yaman. Dia nggak punya apa-apa. Ketika dia kembali pun, dia tetap menjadi budak tuannya. Dan itu jumlahnya ratusan ribu, Pak. Pemerintah Saudi Arabia nggak mau tahu urusan itu. Nah, itu urusan sampean dengan orang yang mengirimkan Anda dari Yaman ke Saudi. Ternyata itu merupakan sebuah sindikat. Dan budak itu pun nggak berani memerdekakan diri, atau misalnya dia melaporkan, nggak berani. Jadi ternyata perbudakan terselubung masih ada. Saya tidak mengomentari perbudakan, saya menggambarkan betapa ironisnya sebuah perbudakan sampai seorang budak itu memiliki dirinya sendiri saja tidak. Jadi harta dan dirinya milik Allah. Nah, itulah sebenarnya spirit itu, itulah yang harus kita miliki ketika kita ini beribadah kepada Allah. Jadi jangan kita mengatakan bahwa dengan sholat kita yang rajin, dengan sholat kita yang seolah-olah khusyuk dan lain sebagainya, itu kita anggap selesai. Kita kemudian mengklaim sebagai orang yang soleh. Tidak, nggak selesai di situ. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, itulah sebenarnya kita membuktikan bahwa kita di depan Allah itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika Allah ambil harta kita dengan caranya katakanlah melalui penyakit, ketika Allah ambil saudara kita karena dia meninggal, disitulah nilai kehambaan kita diuji. Nah, ini adalah lil khawas. Yang namanya ubudiyah itu lil khawas, itu levelnya para wali. Jadi para wali itu bukan sampai ibadah aja. Ibadah itu wajib sesuai dengan fikih dan syariatnya. Tapi para wali tidak melihat itu aja, nggak cukup. Dia melihat seberapa penghambaan dia, seberapa nol dia di depan Allah. Itu adalah khawas. Nah, di atas ubudiyah ada lagi yang namanya ubudah, derajat kehambaan. Nah, itu lebih tinggi lagi, Pak, ubudah itu. Seberapa rendah dia di depan Allah. How low can you go? Ya, seberapa rendah.
Ubudiyah itu artinya adalah merendahkan di depan Allah, sikap merendahkan di depan Allah, itu ubudiyah. Tapi kalau ubudah adalah tingkat kerendahan, itu adalah khawasul khawas, itu levelnya para nabi. Contoh levelnya khawasul khawas yang sudah sampai kepada level ubudah itu siapa? Yang sering diceritakan coba, yang Bapak ingat. Itulah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sudah sampai kepada level ubudah. Artinya dia sampai kepada level merendahkan serendah-rendahnya di depan Allah. Ketika Allah cabut, bayangkan yang namanya Nabi Ayub, ketika Allah uji, itu sampai dalam badannya itu hanya mata dengan sebagian mulutnya saja yang bisa berfungsi, yang lain tidak. Jalan pun nggak bisa, makan pun nggak bisa, tinggal di tempat pembuangan sampah, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya harta, karena Allah cabut semua, hanya punya itu. Tapi dia ikhlas, dia ridho, karena sebagai hamba dia memang tidak memiliki apa-apa. Jadi memang dibutuhkan sebuah mujahadah kita untuk sampai kepada nilai ubudiyah itu, Pak. Tidak cukup hanya dengan ritual ibadah syariah. Jadi kalau kita hanya berkutat dalam urusan fakih saja, dalam urusan sah enggak selesai. Kita ini udah tua umur. Kalau kita udah setua ini umurnya, ibadah kita masih dikonflikkan dengan urusan-urusan seperti itu, repot. Kapan kita mau sampai kepada nilai ubudiyah? Kapan kita ibadah kita itu sampai kepada nilai kerendahan di depan Allah, apalagi nilai ubudiyah? Jadi ketika saya kemarin menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika sholat tidak pernah dia sujud di atas karpet ataupun di atas tikar, dia mencari tanah, dia sujud di atas tanah. Itu adalah cara dia untuk mempertahankan nilai ubudiyah dan ubudah dia, bahwa dia itu berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, dan dia sebagai manusia tidak lebih mulia daripada tanah. Jadi ketika sholatnya saja dia sujud di atas tanah, dia ingin menarik nilai sholat itu benar-benar untuk merendahkan dia. Tapi kan nggak khusyuk, enakan sholat di atas karpet begini. Ya monggo silahkan, Bapak sholat di atas karpet, ini bersih, wangi, baunya bau hajar aswad, kan udah dipakai semprotin minyak wangi kan. Ya nggak apa-apa, masing-masing punya upaya. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz, dia ketika sholat di sholat dimanapun juga, dia cari bagian masjid yang tidak ada karpetnya. Dia nyari bagian masjid yang dimana dia bisa sujud di atas tanah, sehingga ketika dia sujud dia benar-benar merasa bahwa saya berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, dan sebagai manusia tidak lebih mulia daripada tanah. Walaupun dia menjadi seorang khalifah, sekalipun dengan kekuasaan sekarang ini nggak kurang daripada 20 negara dia kuasai. Tapi itu mujahadahnya, Pak. Semakin tinggi kedudukan orang, semakin berupaya keras dia untuk menjaga agar jangan sampai kesombongan itu menghinggapi dia, sehingga esensi daripada ibadahnya hilang. Nah, jadi yang namanya ibadah itu jangan sampai hanya cukup dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Saya gambarkan begini, Pak. Kenapa kita harus merendahkan di depan Allah serendah-rendahnya? Kenapa kita harus mengakui di depan Allah kita ini nggak punya apa-apa? Contohnya begini, yang paling sederhana. Kemarin saya khutbah Jumat di Sudirman. Saya makmum, saya bukan ngisi khutbah. Khotibnya itu mengutip sebuah statement bagus sekali. Sebenarnya ini adalah koridornya para dokter, tenaga medis. Setiap hari selama 24 jam kita sebagai manusia itu menghirup oksigen ribuan liter, Pak. Nitrogen ribuan liter. Oksigen itu 1 liter sekarang harganya 5.000 perak, paling murah itu di grosir, Pak. Nitrogen lebih mahal lagi, belasan ribu. Sekian ribu nitrogen dengan sekian ribu oksigen yang kita hirup selama 24 jam, itu kalau dinominalkan itu nggak kurang daripada 180 juta per hari. Sekarang coba, ada nggak saudara kita yang sekarang kebetulan dirawat di ICU kemudian pakai oksigen? Betapa paniknya kita ketika melihat tabung oksigennya itu sudah menipis, cari ke sana kemari.
Kalau sudah persediaan stok di mana-mana nggak ada, berapapun kita tebus. Bayangkan, kita kemana-mana nggak perlu bawa tabung oksigen. Kita hirup sesuka kita. Ribuan liter selama 24 jam kita hirup oksigen dan nitrogen, itu nilainya nggak kurang daripada 180 juta per hari. Kalau dikalikan 30 hari per bulan, nggak kurang daripada 5 miliar per bulan. Itu baru udara yang Allah berikan kepada setiap hamba, nilainya nggak kurang daripada 5 miliar tiap bulan. Kali berapa miliar orang Allah berikan hak yang sama. Kita ini nggak ada apa-apanya. Allah hentikan saja oksigen yang kita hirup 5 menit aja Pak, kelojotan kita, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau sekarang ada orang yang baru, ya mohon maaf, gaji direktur bank BUMN berapa sih setinggi-tingginya, dengan bonus, dengan apa dan macam-macam, per tahun itu nggak kurang, nggak lebih daripada 6 M Pak. Per bulan itu paling 500 juta. Presiden Jokowi aja 70 juta doang gajinya per bulan. Katakanlah iya, gaji dia per bulan 500 juta, cuman 1/10 dari yang Allah berikan. Allah itu memberikan oksigen dan nitrogen itu nggak kurang daripada 5 miliar. Sementara orang baru punya gaji 500 juta aja belagunya udah minta ampun. Udah kayak pangeran, udah kayak dewa. Sebagian sifat-sifat Tuhan dia rampas. Padahal Allah memberikan rezeki setiap bulan nggak kurang daripada 5 miliar. Itu saja. Kalau dari itu kita bisa meresapi, ya Allah, betapa kita ini sebenarnya makhluk yang miskin, gak ada apa-apanya. Coba Pak, misalnya Pak, mohon maaf nih, di dunia ini dihentikan ya oksigennya, dicabut selama semenit Pak. Wah, ya, lewat. Kemarin tuh di Bekasi, satu keluarga dalam mobil kehabisan oksigen gara-gara dagang batu akik. Ya, coba bayangkan betapa mahalnya. Nah, itu dari situ aja kita udah bisa mengukur betapa rendahnya kita ini sebenarnya di mata Allah. Nah, jadi kenapa pentingnya yang namanya kita merendahkan hati kita. Nah, yang namanya setan itu menggoda kita adalah untuk supaya kita ini nggak mengakui kerendahan kita di depan Allah. Jadi ketika setan masuk ke dalam diri kita, yang disentil itu adalah kesombongannya dulu, yang diprovokasi itu kesombongan dulu. Itu yang paling gampang digoda setan kan itu, kesombongan dulu yang diprovokasi. Makanya kenapa Imam Ghazali tidak pernah sekalipun menulis kitab, menulis bab tentang jihad. Nggak pernah Imam Ghazali menulis bab tentang jihad, mengangkat pedang. Nggak ada. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, kenapa Anda tidak pernah menulis bab tentang jihad? Imam Ghazali mengatakan, sebelum Anda bisa memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri, nggak usah angkat pedang untuk berjihad. Lebih penting untuk memerangi atau menjihadi diri sendiri, nafsu yang ada dalam diri kita, daripada kita mengangkat pedang untuk berjihad. Lebih penting. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ketika di tengah-tengah bulan Ramadan setelah perang Badar, raja'na minal jihadil asghar, kita ini baru pulang dari jihad kecil, padahal itu peperangan Badar yang luar biasa gedenya, ilal jihadil akbar. Apa itu jihadil akbar? Puasa. Itu katanya hadisnya palsu. Wallahu a'lam bishawab, mau palsu mau tidak. Jadi saya pernah tanya ke Iwan, itu harusnya palsu. Bagi orang-orang para jihadis mengatakan begitu. Tapi Imam Ghazali berkeyakinan hadis itu ada. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini masalah khilafnya hadis. Silahkan aja mereka yang tidak mau mengakui hadis ini. Para jihadis mungkin tidak mengakui hadis ini, ya monggo. Tapi buktinya Pak, ketika para jihadis yang sekarang angkat senjata ngaku berjihad, tapi karena dia tidak mampu menjihadi hawa nafsunya yang ada di dalam diri dia, apa yang terjadi? Nggak ada kemaslahatan yang dia lakukan, nggak ada kemaslahatan yang dihasilkan. Justru bencana yang ditimbulkan oleh jihad mereka lebih parah
daripada sebelum mereka mengangkat senjata untuk berjihad. Itu karena dia jihad pada timing yang salah. Dia belum menjihadi dirinya sendiri dulu. Kita kan pernah sering mendengarkan bagaimana kisahnya Sayyidina Ali ketika hampir saja Sayyidina Ali suatu saat kan berhadapan dengan musuh yang tinggal dia tebas saja lehernya. Kemudian musuhnya itu mencaci maki Sayyidina Ali sambil meludah. Kemudian Sayyidina Ali marah. Karena dia marah, dia akhirnya tidak jadi untuk membunuh musuh itu. Kemudian ketika si musuh bertanya, "Wahai Ali, kenapa kau tidak berani untuk membunuhku?" Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Kalau aku membunuh kamu sekarang, itu nafsuku, amarahku yang membunuh kamu. Dan itu bukan jihad. Tadi sebelum kau meludahi aku, sebelum kau mencaci maki aku, kalau aku membunuh kamu, itu jihad lillahi ta'ala. Tapi ketika engkau mencaci maki aku, meludahi aku, dan aku marah, kemudian aku membunuh kamu, itu bukan jihad. Itu sudah emosi dan amarahku yang berbicara." Bayangkan, casingnya kelihatannya seolah kita ini berperang melawan musuh, tapi yang menentukan jihad kita diterima atau tidak hanya Allah dan diri kita yang tahu. Jadi yang namanya jihad itu nggak bisa kita prediksi. Yang namanya dalam hati orang, yang dalam hati kita itu jangankan orang lain, Pak, diri kita aja nggak tahu. Kita ini seorang yang ikhlas atau tidak. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya." Yang paling aku takutkan dari hambaku ini adalah syirik kecil. Itulah yang namanya riya. Kemudian ketika ditanya, "Riya itu apa ya Rasulullah?" Riya itu seperti semut hitam yang berjalan di tengah padang pasir yang gelap gulita. Nggak kedengeran, nggak kelihatan. Jadi yang namanya riya, kita sendiri aja, diri kita nggak tahu kita ini bersikap riya atau tidak, apalagi orang lain. Nah, makanya itulah sebenarnya esensi daripada ibadah itu adalah membersihkan. Nanti suatu saat ketika kita membahas tentang masalah ikhlas, di sana ada yang namanya mukhlis dan di sana ada yang namanya mukhlas. Berbeda. Mukhlis itu adalah orang yang mampu membersihkan hati kita dari berbagai macam tujuan-tujuan yang tidak lillahi ta'ala. Tapi kalau mukhlas itu adalah orang yang dibersihkan sama Allah. Beda kuadrannya, Pak. Kalau mukhlis kita yang membersihkan dan belum tentu bersih benar. Tapi kalau mukhlas Allah yang membersihkan dan itu sudah pasti bersih. Maka ketika kita tidak mampu untuk menjadi orang yang ikhlas, kita minta sama Allah untuk membersihkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang mukhlas. Bukan yang mukhlis saja yang membersihkan hati kita, tetapi juga orang yang mukhlas, orang yang Allah bersihkan hatinya. Karena keikhlasan itu Allah SWT mengatakan bahwa keikhlasan itu merupakan sebuah rahasia yang Allah titipkan ke dalam hati orang yang Allah cintai. Jadi keikhlasan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang Allah cintai. Nah itu kalau untuk bagaimana caranya dicintai Allah, requirement-nya panjang, Pak. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa ciri-ciri daripada orang-orang yang sampai kepada tingkatan ubudiyah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Yang namanya yakin itu adalah makna lain daripada kematian. Tapi yakin di sini juga bisa artinya adalah keyakinan. Waalaikumsalam, Pak Haji. Alhamdulillah. Baunya udah kecium nih. Jadi gak konsen nih. Sampai di mana tadi? Bukan tadi ngomongin ikhlas, jadi gak ikhlas nih. Ya. Keyakinan. Hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yang namanya beribadah kepada Allah itu harus kita koreksi setiap saat, Pak. Untungnya kita ini kan punya kewajiban sholat 5 kali, Pak. Kalau tadi maghrib kita, sholat kita belum lempeng, insya Allah masih ketemu isya. Isya nanti ternyata belum lempeng juga, masih ketemu subuh. Mungkin antara isya dengan subuh kita pengen memperbaiki sholat kita, ada tahajud, ada witir, ada sholat hajat. Terus
Subuh kita sholat, oh belum lempeng, nungguin lohor kelamaan, ada syuruq, ada duha, kan gitu. Lohor dengan asar insya Allah dekat, kita boleh aja sholat taubat di situ, nggak masalah. Sholat hajat di situ nggak masalah. Jadi kita ini terbuka untuk memperbaiki ibadah kapanpun. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai benar-benar kita ini bertemu dengan kematian, atau sampai kita meyakini betul, meyakini tentang kedudukan kita sebagai seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa. Saya nggak tahu, mungkin saya juga seumur hidup nggak bakalan nyampe kepada nilai ubudiyah, penghambaan. Karena ketika orang sudah sampai kepada nilai ubudiyah, itu ciri-cirinya pun sulit untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah orang-orang yang mencapai nilai ubudiyah dalam ibadahnya, huwa an-nadru ila ma minka bi'aini taksir. Dia menganggap bahwa apa yang dimiliki dirinya itu tidak ada apa-apanya. Baik itu ilmunya, baik itu kedudukannya, baik itu hartanya, baik itu apanya, dia merasa nonsen, dia merasa gak ada apa-apanya. Makanya kalau dalam kajian-kajian tasawuf, biasanya seorang mursyid begitu, di awal berdoanya itu yang selalu saya pengen ngikutin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Itu. Jadi kalau dalam berilmu saja kita sudah tidak mampu untuk bersikap handap asor, kata orang Sunda bilang, udah selesai. Ngaji begini tidak ada maknanya apa-apa buat saya, gitu ya. Nilai ubudiyahnya hilang ketika saya menganggap bahwa saya lebih hebat dari bapak-bapak. Tidak. Ya mohon maaf, saya kebetulan membaca buku ini lebih dulu. Kebetulan, ya istilahnya saya belajar bahasa Arab lebih banyak dari bapak, itu saja kebetulan. Kebetulan yang saya sampaikan juga hanya mindahin doang. Ini bukan datang dari hati nurani saya, tidak, dari buku. Kemudian saya cerna, saya sampaikan, saya hanya wasilah saja, tidak lebih. Belum tentu ini mampu saya amalkan, tapi paling tidak ketika saya sampaikan ini bisa menjadi pertanggungjawaban, bisa menjadi pertanggungjawaban. Nir, lu udah ngoceh di depan orang, lu mampu nggak melakukan itu aja. Kalau sampai ternyata ini juga nggak mampu saya lakukan, wah udah. Jadi saya terus terang, yang namanya ngaji seperti ini tujuannya bukan apa-apa, tapi juga ini adalah untuk mendidik diri saya sendiri. Bahwa ya makanya saya selalu kalau ngaji bawa kitab, karena saya nggak pintar. Hafalan saya itu jongkok, Pak. Saya nggak bisa ngapal banyak. Jadi saya kalau ngaji mesti buka kitab. Kitabnya nggak buka, repot. Ya. Saya jauh dengan guru-guru yang lain yang bisa berpidato, berdeklamasi tanpa buka kitab. Saya kuadrannya masih jauh dari situ. Saya kalau ngaji mesti harus buka kitab. Saya kalau ngaji nggak buka kitab belagapan. Karena ilmu saya nggak ada. Jadi ilmu saya cuma di sini doang. Saya hanya menyampaikan. Kemudian wa yuqalu al-ubudiyah tarkul ikhtiyar fima yabdu min al-aqdar. Bahwa orang ketika sudah mencapai nilai ubudiyah tarkul ikhtiyar. Ini berarti makna ridho. Jadi orang kalau sudah mencapai nilai ubudiyah, dia akan ridho dengan apapun yang Allah tentukan, dengan apapun yang Allah berikan sebagai takdir. Tarkul ikhtiyar, dia tidak memilih-milih. Kok kenapa saya jadinya seperti ini? Kok kenapa kedudukan saya cuma begini? Kok kenapa rezeki saya cuma begini? Kalau kita masih mengaudit takdir Allah, ya, kita hanya baru sampai sebatas level ibadah. Walaupun sholat kita rakaatnya banyak, tapi kalau kita masih mengaudit, ya Allah kenapa ya cuma segini doang? Ya Allah kenapa ya begini? Kenapa ya begini? Kita belum sampai kepada nilai ubudiyah. Karena orang kalau sudah sampai kepada nilai ubudiyah, nggak memperkarakan lagi tuh apa yang Allah berikan tuh begitu. Ketika kita didera sakit dan lain sebagainya, kita kembalikan kepada Allah. Tidak qanaah. Artinya yang namanya orang-orang yang nyampe kepada nilai ubudiyah itu adalah orang yang ridho, orang yang qani, puas, dan orang yang sabar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Khafif ketika beliau ditanya, "Mata tasihul ubudiyah?" Kapan seseorang mencapai nilai ubudiyah yang benar? Faqala idza taraha kullu ala maulahu wa sabara
yaitu ketika dia dengan mudah menyerahkan dan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian dia bersabar atas segala ujian Allah itu. Jadi artinya sikap pasrah dan sikap sabar itu adalah manifestasi daripada sikap ubudiyah dalam beribadah. Jadi kalau kita masih belum redho, belum qanaah, belum puas, masih belum sabar, berarti kita ini masih dalam tahap ibadah. Berarti kita ini harus rela, masih dikategorikan awam. Awam itu artinya awam, umum. Kita belum nyampe kepada tingkatan ubudiyah. Ubudiyah itu dengan bahasa lain, Pak, dengan bahasa lain itu adalah dedikasi dan loyalitas. Contohnya, Pak Anda misalnya kan, kebetulan punya banyak anak buah. Dari sekian anak buah itu, semuanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan job desk secara benar. Nilainya di mata perusahaan sama, semuanya 10. Tetapi ada 1-2 orang yang memiliki loyalitas dan dedikasi. Dibuktikan misalnya dia Sabtu Minggu ketika disuruh melembur gampang, nggak perhitungan, nggak ngitung, nggak nanya dapat uang lembur enggak dan lain sebagainya. Jadi kita pun sebagai pemilik perusahaan, sebagai atasan, ketika mendapati karyawan kita bersikap seperti itu kan enak. Jadi yang namanya ubudiyah dengan bahasa lain dalam dunia kita sehari-hari itulah yang namanya dedikasi dan loyalitas. Kita punya pembantu di rumah, mengerjakan apa yang kita perintahkan dari A sampai Z benar. Tapi dia nggak punya loyalitas sama kita. Kita memberikan gaji dia sesuai dengan pekerjaan, sudah selesai. Tapi di belakang kita, dia ngejelekin kita, ngomongin kita, nggak menunjukkan ketaatan kepada kita di luar jam kerjanya dia. Maka di mata kita, ini orang biasa-biasa aja kan begitu. Kita pun dengan Allah begitu. Kalau kita hanya melaksanakan ibadah sesuai dengan ritual yang diperintahkan, ya kita akan menjadi karyawan yang hanya mengerjakan sesuai dengan SOP dan job desk. Tapi kalau kita ingin mencapai nilai ubudiyah, kita harus memiliki loyalitas. Karyawan pun begitu. Maka kalau kita sudah nyampe kepada nilai ubudiyah, itulah yang namanya nilai dicintai sama Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi mulutnya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya dan kakinya. Artinya Allah akan melindungi seluruh apa yang hamba itu miliki. Sama ketika seorang karyawan memiliki dedikasi dan loyalitas, pasti segala kebutuhan yang sifatnya pribadi akan Bapak perhatikan sebagai atasan. Dari 10 karyawan yang tadi saya ceritakan, mereka mengerjakan job desk dengan baik. Tapi ada satu karyawan yang loyal. Tiba-tiba anaknya sakit, istrinya sakit. Tapi karena dia menunjukkan loyalitas kepada perusahaan, kita care juga dengan keluarganya. Kita nggak perhitungan. Kamu kenapa? Beda dengan karyawan yang nggak menunjukkan loyalitas. Itulah kita dengan Allah pun begitu. Jadi kalau kita ingin sampai kepada derajat cinta kepada Allah, ubudiyahnya yang harus kita kedepankan, yaitu kerendahan hati kita di depan Allah. Seberapa rendah, how low can we worship God, gitu. Seberapa rendah, ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah terkait dengan masalah bab ini. Insyaallah masih panjang untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa